Malam aku mengikat Ruyan Liu pulang. Dia bertanya dengan tenang apakah Anda menyukainya. Aku akan berhenti berjuang. Kupikir Taihe dan rantai emas telah membodohinya. Sampai bulan pertama berlalu. Dia bukan hanya tanpa kepala. Dan mulai mengganggu jadwalku. Anda harus minum susu kedelai untuk sarapan. Dingin tidak baik untuk perut di bulan kedua. Dia mengizinkan saya untuk tidur di sebelahnya. Tapi aku tidak sengaja menyentuhnya. Dia bertanya apakah saya tidak tahan lagi. Pada bulan ketiga, dia benar-benar berubah. Aku terlambat 10 menit. Dia bertanya dengan mata merah. Kau bersenang-senang dengan dokter magang? Aku jelas mengikatnya. Kenapa dia tampak memegang kendali sekarang? Cintaku untuk Liu Ruyan. Diam-diam telah berkembang selama 3 tahun. Dalam waktu yang lama ini. Emosi ini seperti nyala api di malam yang gelap. Terbakar. Terbakar. Sebenarnya, saya tidak bisa menahannya lagi. Akhirnya, di saat impulsif, saya membuat kesalahan yang tidak dapat diperbaiki. Saya mengikat rantai perak di pergelangan kakinya. Nyatakan hidup ini dengan suara dingin. Anda bahkan tidak ingin meninggalkan saya. Dia sedang duduk di tempat tidur. Postur tubuh elegan. Jari-jari ramping dengan lembut membungkus sehelai rambut. Ujung mata agak merah. Sama seperti matahari terbenam yang memabukkan di langit. Dan senyum di sudut mulut. Tapi itu memiliki bau yang sulit dipahami. Dan dia menatapku. Perusahaan Leng Leng Kou Fang Yuan pulang kerja pada jam 6. Bahkan dengan kemacetan lalu lintas. 20 menit cukup untuk sampai di rumah. Matanya terkunci padaku. Lalu dia tertawa. Bibir merah itu ditekuk. Gambarlah busur yang berbahaya. Tapi Anda sudah kembali terlambat 5 menit selama 3 hari berturut-turut. Lanjutkan. Apakah Anda di luar sana dengan beberapa wanita liar? Saya secara tidak sadar menelan ketika saya mendengar itu. Ada perasaan bersalah yang tak bisa dijelaskan di hatiku. Aku kembali menatapnya dengan gugup. Aku melihatnya perlahan bertengger ke depan. Gerakannya ringan tetapi juga membawa rasa penindasan. Duduk berlutut. Dan di kedua sisinya, dia menatap ke bawah padaku. Sudut matanya sedikit merah tapi dengan senyum dingin. Ujung jari dengan lembut membungkus rantai perak. Bisikan santai dari apa yang saya katakan kemarin. Kau sudah lupa? Tangannya tiba-tiba mengencang. Nada suaranya ringan, dan mungkin lebih baik dariku. Anda lebih cocok untuk rantai ini. Mataku membelalak ngeri. Ingin membuka mulut untuk menjelaskan. Tapi sebelum aku bisa membuat suara. Dia mencekikku begitu keras. Pada saat itu, hatiku benar-benar hancur. Aku hanya bisa menangis dalam hati siapa yang sakit. Ming Ming. Dia adalah musuh dingin di mata semua orang sebelumnya. Dia seniorku 3 tahun lalu. Seperti bintang paling terang di langit malam. Cahaya menyilaukan. Setelah lulus, saya melepaskan semua harga diri saya. Minta orang untuk menjadi perantara. Melalui liku-liku. Akhirnya masuk ke perusahaannya melalui referral. Pada saat itu, saya dengan naif berpikir. Selama aku bisa tetap di sisinya. Sangat memuaskan untuk melihatnya sesekali. Tapi seiring waktu, semakin aku menatapnya. Keinginan di hatiku semakin kuat. Seperti lubang hitam yang tak pernah puas. Jadi saya mengumpulkan keberanian dan memutuskan untuk mengaku padanya. Tapi takdir sepertinya selalu mempermainkan orang. Tepat ketika hatiku penuh. Aku menantikan hari di mana aku siap mencurahkan isi hatiku untuknya. Aku melihatnya bersama seorang pria. Berdiri bersama dengan akrab. Mereka juga memegang besar buket mawar yang indah. Saat itu, aku merasa seperti telah jatuh ke dalam jurang tak berujung. Semua harapan pupus dalam sekejap. Kemarahan mengalir ke hatiku. Di saat kemarahan dan keputusasaan ini. Sebuah berani. Pikiran gila melintas di benakku. Aku akan membawanya pulang. Jadi saya membuat alasan bahwa saya tidak enak badan. Minta dia untuk mengantarku pulang. Baik, dia tidak ragu. Dengan senang hati setuju.
Tunggu sampai pintu. Saya memancingnya ke rumah lagi untuk minum air. Kemudian sebotol bir dengan mudah menuangkannya. Mari kita bicara tentang hal itu. Asupan alkohol Liu Ruyan sangat buruk. Saya belum pernah melihat orang yang begitu mabuk. Itu benar-benar luar biasa. Saat dia tertidur, aku berusaha keras menyeretnya ke kamar tidur. Tapi saat aku melihat wajahnya yang sedang tidur, tapi itu sulit. Meskipun saya memiliki banyak pikiran di hati saya, tapi dia tidak sadarkan diri sekarang. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kita hanya bisa menunggu sampai dia bangun. 1 jam kemudian, kelopak mata Ruyan Liu bergetar beberapa kali. Ia perlahan membuka matanya. Dia melihat ke bawah dan melihat rantai di sekitar pergelangan kakinya. Mengerutkan kening seketika. Ada kemarahan dan kewaspadaan di mata. Radius saluran dingin. Anda secara ilegal menahan saya. Temui matanya yang gelap. Darahku barusan berubah menjadi keringat dingin. Tidak bersalah. Tapi aku gigit jari. Setelah berpura-pura tenang dan memperingatkannya. Kamu tidak akan pernah meninggalkanku. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Rantai ini terbuat dari paduan titanium. Jangan bilang itu kamu. Anda tidak bisa menambatkan gajah. Ruyan Liu menatapku dengan aneh. Tiba-tiba ditanya langsung, apakah kamu menyukaiku? Pertanyaannya yang langsung dan tajam membuat wajahku bersemu merah dalam sekejap. Dan saya tergagap, ya. Aku menyukaimu selama 3 tahun. Tapi bagaimana denganmu? Jika Anda tidak menyukai saya, lupakan saja. Untuk bersama pria lain. Saya benar-benar tidak bisa membiarkan. Saya mencoba mencari melalui hal-hal dalam pikiran saya. Dan baris dalam novel. Setelah melanjutkan dengan wajah merah. Kamu hanya bisa melihatku di matamu. Hanya aku yang ada di pikiranmu. Tubuhmu milikku sendiri. Namun, Ruyan Liu menatapku dengan dingin. Karena hawa dingin sepertinya berasal dari jurang musim dingin. Tidak mungkin, saya menyarankan Anda untuk membiarkan saya pergi dengan cepat. Aku tak bisa menyerah. Matanya sangat dingin sehingga aku tidak bisa menahan rasa sakit di hatiku. Saya melemparkan beberapa kata. Setelah berbicara, dia melarikan diri dari kamar karena malu. Bahkan, pada saat itu, saya sudah menyesalinya. Saya tahu ini adalah penahanan ilegal. Apakah pelanggaran hukum yang serius? Dan inilah yang lebih buruk. Ruyan Liu bukan wanita lemah seperti itu. Dia seperti mawar dengan duri. Kelihatannya indah, tapi sulit untuk disentuh. Dikatakan bahwa dia adalah sabuk hitam taekwondo. Dia melakukan jiu-jitsu berhasil. Aku pernah melihatnya dilecehkan sebelumnya. Dia hanya mengangkat tangannya dengan ringan dan dengan mudah menjatuhkan lawan. Dan apa yang disebut rantai emas Taihe saya? Hanya rantai anjing murah yang dibeli secara acak. Tipis seperti jari kelingking. Dia bisa dengan mudah melepaskannya hanya dengan sedikit kekuatan. Bukankah aku akan dipukuli olehnya? Tapi aku sangat terobsesi dengannya. Aku mengertakkan gigi dan hatiku hancur. Aku ingin mati di bawah bunga peoni. Menjadi hantu juga romantis. Saya siap untuk teman yang sakit ini. Bulan pertama. Liu Ruyan benar-benar melakukan apa yang dia katakan dan lebih baik mati daripada menyerah. Setiap kali saya berjalan ke kamar tidur, aku disambut oleh tatapannya yang dingin dan dingin. Seolah aku adalah orang berdosa yang keji. Setiap kali saya ingin menjangkau dan menyentuhnya, mereka semua takut kembali dengan matanya yang acuh tak acuh. Seolah tatapan itu adalah penghalang tak terlihat. Suatu kali saya menyelinap ke kamar tidur saya di malam hari. Saya ingin menguji sikapnya. Dan tanganku baru saja menyentuh tangannya. Dia tiba-tiba membuka matanya. Pada saat itu, cahaya bulan terpantul di pupil matanya. Dia seperti vampir yang baru terbangun. Memancarkan suasana misterius dan berbahaya. Aku bergidik ketakutan. Melarikan diri seperti kelinci yang ketakutan. Jangan pernah berani mencoba lagi. Aneh bahwa dia tidak pergi. Dia sepertinya benar-benar percaya padaku. Omong kosong tentang rantai emas Taihe. Seperti gajah yang ditambatkan.
terjebak di tempatnya oleh tongkat kayu kecil. Untungnya, rantainya cukup panjang. Ada juga kamar mandi terpisah di rumah. Dia pindah ke sekitar rumah. Jika kehidupan sehari-hari tidak terlalu terpengaruh. Karena taktik keras tidak berhasil. Maka itu hanya bisa lembut. Saya akan berjalan ke kamarnya setiap hari. Mengobrol di telinganya. Sambil menceritakan rasa sukaku padanya berulang kali. Kenangan masa lalu itu seperti bintang yang bersinar. Bersinar di hatiku. Tapi dia tidak pernah berbicara denganku. Setiap kali saya berbicara tentang momen yang pernah memonopoli pandangannya, dia akan jijik. Dia akan berpaling. Seolah-olah aku adalah keberadaan yang menjijikan. Pada akhir bulan, saya akhirnya sedikit berkecil hati. Mungkin melon bengkok itu benar-benar tidak manis. Yang terbaik yang bisa saya lakukan adalah mengintipnya. Lagi pula aku tidak bisa benar-benar memilikinya. Dan saya mulai memikirkannya. Kenapa tak kau kembalikan saja dia? Lalu serahkan dirimu. Bahkan, saya juga mengerti dalam hati saya. Seseorang yang luar biasa seperti Ruyan Liu. Bagaimana Anda bisa menyukai saya? Dia akan selalu menjadi kehadiran paling terang di antara orang banyak. Seperti matahari yang bersinar. Dan aku. Hanya setitik debu yang tidak mencolok di sekitarnya. Aku hanya bisa menatap cahayanya dalam diam. Cinta Liu Ruyan. Itu hal termudah untuk dilakukan. Aku baru bergabung dengan klub sastra tahun itu. Bersiap-siap untuk tampil di pesta. Saya bermitra dengan seorang gadis. Berlatih kolaborasi piano biola. Tapi sehari sebelum pertunjukan, pacar gadis itu cemburu. Mengancamnya dengan putus cinta. Jauhkan dia dari panggung secara paksa. Aku berada dalam kesulitan. 6 dewa tanpa tuan. Seekor semut di atas wajan panas. Saat itu, Liu Ruyan lewat seperti malaikat. Dia mengambil biola dengan lembut. Katakan dengan nada tenang. Saya akan memberi Anda jalur pendukung. Pada saat itu, suaranya terdengar seperti suara alam. Seketika menenangkan kecemasan batinku. Itu sukses besar. Saat not musik terakhir jatuh, ada tepuk tangan meriah. Rasa terima kasih dan kekaguman yang saya rasakan untuknya saat itu. Seperti banjir yang meluap-luap tepiannya. Setelah melonjak, aku tidak tahu sampai aku datang. Dia sama sekali bukan anggota masyarakat sastra. Itu ketua OSIS tingkat tinggi. Dia kebetulan lewat hari itu. Lihat aku sangat menyedihkan. Dan dia membantu saya. Saya pergi untuk berterima kasih padanya dengan rasa terima kasih. Dia hanya menatapku samar. Dia mengangguk ringan dan berbalik untuk pergi. Dan pada saat itulah saya menyadari sesuatu. Dia adalah pria yang berdiri di atas awan. Dan aku hanya setitik debu di tanah. Untuk dia, itu mungkin hanya salah satu hal dalam hidup. Kesenjangan kecil yang tidak signifikan. Tapi untukku, sejak hari itu, dia adalah satu-satunya yang tersisa di mataku. Kemudian dia lulus dan memulai bisnis. Aku mengikutinya tanpa ragu-ragu. Memasuki perusahaannya. Tapi tidak peduli seberapa keras aku mencoba. Bagaimana mendekatinya dengan putus asa. Sikapnya padaku selalu suam-suam kuku. Seperti angin sepai-sepau di musim semi. Tampak lembut tapi sulit dipahami. Dia seperti segenggam salju di telapak tanganmu. Jelas dekat di tangan. Tapi aku tidak pernah bisa menangkap panas. Bahkan sekarang aku telah mengikatnya kembali ke rumah. Dia masih seperti gunung es yang tidak dapat diatasi. Tidak akan menyerah padaku. Aku menghela nafas tak berdaya. Lupakan saja. Mari kita temui dia lagi malam ini. Jika Anda sudah cukup melihat, biarkan dia kembali. Tapi aku tak pernah berpikir. Kali ini dia tidak tertidur. Aku baru saja pergi tidur. Dia meraih pergelangan tangan. Telapak tangannya dingin. Kesejukan itu langsung menyebar melalui darahku. Saya belum punya waktu untuk melepaskan diri dari Liu Ruyan. Ia perlahan membuka matanya. Dalam keheningan tengah malam, aku hanya bisa mendengar detak jantungku yang keras. Seolah ingin menembus dada.
Dan kemudian aku mendengar suara kecilnya yang serak. Anda sakit? Saya tidak tahu apakah itu ilusi saya. Aku benar-benar melihatnya di matanya. Saya melihat sedikit kebencian bahwa besi tidak bisa menjadi baja. Aku membuka mulutku. Ingin membenarkan. Tergagap, tidak bisa berkata-kata. Dia duduk dan mengusap alisnya. Ada sedikit ketidakberdayaan dalam nada bicara Anda pikir begitu. Dan aku menganggukkan kepalaku kuat-kuat. Jawaban yang percaya diri. Jika Anda tidak ingin berbicara omong kosong, mengapa saya harus membantu Anda? Ruyan Liu menatapku. Dan hening cukup lama. Ekspresi itu sepertinya dari seorang pelacur yang dipaksa. Putri wanita itu. Penuh ketidakberdayaan dan keengganan. Akhirnya dia menghela nafas. Seperti membuat keputusan yang sulit, oke? Anda pindah untuk tidur malam ini. Dia berhenti. Diperingatkan lagi tapi hanya bisa tidur. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Itu membuatku lengah. Dan aku menganggukkan kepalaku. Jika Anda pikir Anda tidak bisa melakukannya, Anda tidak bisa melakukannya. Bisa masuk dan tidur. Apakah yang lain akan jauh? Ruyan Liu menatapku ke samping. Kata jijik, bawa bantalmu. Dan begitulah awalnya malam ini. Saya akhirnya mendapatkan keinginan saya dan Liu Ruyan. Tidur di ranjang yang sama. Setiap pagi. Aku bisa bangun di sampingnya. Melihatnya tidur. Saya merasa bahwa bahkan mimpi menjadi begitu manis. Seolah-olah seluruh dunia telah diwarnai. Warna kebahagiaan. Satu-satunya penyesalan adalah Liu Ruyan bangun setiap pagi. Wajahnya sehitam bagian bawah pot. Saya kira dia mungkin membahayakan tubuhnya. Tapi aku masih merasa sangat terhina. 1 bulan lagi telah berlalu. Liu Ruyan menjadi semakin mudah tersinggung. Sejak awal, dia suam-suam kuku padaku. Pada akhirnya, dia akan mengganggu semua yang saya lakukan. Saya bahkan tidak bertanya jam berapa saya pulang kerja. Aku penasaran. Perusahaan telah dibuat seperti ini oleh saya. Mengapa dia begitu peduli tentang hal-hal ini? Tapi lebih aneh lagi. Perusahaan jelas dalam kekacauan. Semuanya masih bekerja seperti biasa. Itu semakin besar dan besar. Tidak ada cukup staf baru-baru ini. Dia juga merekrut sekelompok magang. Salah satu pengorbanan kecil yang diberikan kepadaku. Namanya Es Putih. Dia adalah seorang mahasiswa yang belum lulus. Tinggi 168 tinggi dan tinggi. Ada tahi lalat kecil di pangkal hidungnya. Menambahkan sedikit keceriaan padanya. Bulu matanya panjang dan lurus saat melihat ke bawah. Seperti 2 penggemar kecil. Yang terburuk adalah mulutnya sangat manis. Satu saudara berteriak sepanjang hari. Ini menghangatkan hati. Dia belajar dengan serius. Setelah pulang kerja, Anda masih menarik saya untuk bertanya. Sangat rajin belajar. Meskipun saya hanya memiliki Ruyan Liu di hati saya. Tapi di hadapan wanita cantik yang begitu cantik dan pekerja keras. Siapa yang tega menolak pertanyaannya? Jadi saya pulang untuk pertama kalinya hari itu. Terlambat setengah jam. Dan aku berjalan di pintu. Hanya merasa. Ada depresi berat di ruangan itu. Seolah badai akan datang. Wajah anggur dan asap lebih gelap dari malam di luar. Sepertinya meneteskan air. Saat dia membawakanku makanan. Membenamkan kepalanya di bahuku. Saya pikir dia akhirnya bisa mengatasinya. Saya diliputi kegembiraan. Akibatnya, dia tiba-tiba membuka mulutnya dengan dingin. Mengapa Anda berbau parfum? Saya langsung tercengang. Baining langsung muncul di pikirannya. Aroma segar di atas es. Mungkin mengajarinya cara mencetak dengan perusahaan hari ini. Ketika mesin terlalu dekat. Sengaja digosok sedikit. Aku menghela nafas dalam hatiku. Apakah Ruyan memiliki hidung anjing? Anda bisa menciumnya. Lihat aku jangan bicara. Dia tiba-tiba mencibir. Tawa itu seperti angin dingin di malam yang dingin. Ini membuat orang merinding. Katakan betapa kamu menyukaiku setiap hari.
Akibatnya, butuh waktu kurang dari 3 bulan untuk bosan. Ada wanita liar di luar. Dia mulai dengan saya. Senyum. Nada suaranya sangat dingin sehingga seolah membekukan orang. Benar saja, Anda tidak akan menghargainya jika Anda mendapatkannya. Dan dia menoleh padaku. Bagian bawah suasana hati tertentu gelap dan tidak jelas, perlahan. Saya melihat melalui Anda. Dan lain sebagainya. Ada apa dengan nada seperti dendam ini? Saya segera menjelaskan bahwa itu bukan. Hanya saja anak magang baru suka belajar terlalu banyak. Jadi saya mengajarinya cara menggunakannya. Printer tidak akan menggunakan Huawei. Barnya sangat rendah sekarang. Siapapun bisa masuk. Wajah Ruyan Liu menjadi semakin jelek. Dia merogoh ke bawah bantalnya untuk mencari ponsel. Mata sedingin Gletser. Siapa namanya? Aku punya HR memecatnya. Mataku melebar. Terkejut, dia bertanya di mana Anda mendapatkan telepon? Bukankah aku menyita ponselmu? Tunggu, dia punya ponsel. Lalu mengapa seseorang tidak datang untuk menyelamatkannya? Liu Ruyan jelas tertegun sejenak. Ekspresinya menjadi kosong selama setengah detik. Lalu dia melihat. Buang telepon ke samping. Detik berikutnya, dia menghancurkanku. Itu renyah dan kuat. Cahaya redup tercetak di tulang selangkanya. Aliran cahaya dan bayangan. Bayangan yang tenggelam. Tampaknya memiliki daya tarik yang fatal. Saya ketagihan. Saya bertanya-tanya tentang teleponnya sekarang. Semuanya akan dibuang keluar jendela. Ruyan Liu setengah berlutut di atasku. Sudut mulutnya perlahan membangkitkan senyum berbahaya. Senyum itu membuatku merinding. Dia tidak tahu kapan. Dengan rantai perak dipotong dari pergelangan kaki. Ia memegang pergelangan tanganku begitu ringan. Bungkus di sekitar tiang samping tempat tidur. Alih-alih diam. Kau pulang larut malam? Aku akan menghukummu setengah jam lagi. Setelah itu, hubungan saya dengan Ruyan Liu menjadi lebih rumit. Halus dan tidak jelas. Dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyebutkan hubungan kami. Saya tidak berani bertanya dengan mudah. Aku takut jika aku bertanya. Jawaban yang saya dapatkan akan menghancurkan hati saya. Aku sudah terbiasa mengikuti jejaknya. Dan mencintai seseorang terlalu banyak seringkali bisa membuat orang kehilangan keberaniannya. Menjadi berhati-hati. Mungkin sedang jatuh cinta. Kekecewaan karir. Saya pulang kerja keesokan harinya. Saya baru saja berkemas dan siap untuk pergi. Pemimpin kelompok kami, Wang E, menemani. Bersandar di mejaku. Aku mengerutkan kening. Penuh kebosanan. Wang E telah mengabaikanku sebelumnya. Bicaralah dengan arogan. Seperti burung merak yang bangga. Tetapi karena saya mengetahui bahwa pembayaran penuh saya masuk. Setelah membeli rumah secara lokal. Mulai menatapku seperti orang gila. Seperti permen kulit sapi yang tidak bisa dibuang. Keluarganya tinggal di pedesaan. Dengan gaji. Hampir tidak mungkin untuk tinggal dan membeli rumah secara lokal. Oleh karena itu, akhir-akhir ini dia mengarang alasan untuk mengajakku kencan. Hari ini dia kembali tersenyum dan berkata Xiaomo. Cheng Dong baru saja membuka restoran hotpot. Beri pemimpin Anda kesempatan untuk lebih dekat dan pribadi. Apakah Anda ingin mengundang saya untuk makan malam-malam ini? Aku bosan sampai mati. Mau tak mau aku menunjukkan sedikit ketidaksabaran di wajahku. Permisi. Ada yang harus kulakukan malam ini. Wang E menyipitkan matanya. Ada apa? Anda punya pacar? Dan aku berhenti. Dan ia menganggukkan kepalanya. Siapa tahu Wang E masih menolak untuk menyerah dan menipu siapa? Tidak pernah bertemu pacarmu. Kau merasa tertekan untuk makan bersamaku? Santai saja. Sebenarnya, aku sangat mudah bergaul. Aku terlalu malas untuk memperhatikannya. Bangun dan ingin pergi. Dia tidak membelinya ketika dia melihatku. Wajahnya langsung jatuh. Kotak sarkastik nada. Bukankah kamu baru saja membeli apartemen sialan? Sudah kubilang aku ingin membeli rumah kapan saja.
Tempat jelek tempat saya membelinya disebut pinggiran kota. Anda tahu? Aku bahkan tidak melihatnya. Jika Anda ingin membelinya, saya akan membelinya di pusat kota. Aku mengabaikannya. Langsung keluar. Baru saja masuk ke lift. Dia tiba-tiba meraih lenganku. Aku baru saja akan melepaskannya. Tiba-tiba, sebuah tangan putih ramping terulur dengan dingin. Aku merobek pergelangan tangannya. Sangat cemburu bahwa orang membeli rumah. Kemudian Anda bisa menjualnya. Suara dingin terdengar. Dan aku melihat ke samping. Ternyata milik si putih. Dia melirik Wang E dengan mata acuh tak acuh. Mencibirmu seperti ini. Diperkirakan Anda harus mempostingnya terbalik saat keluar untuk menjualnya. Bibir Wang E bergetar menahan amarah. Saya berjuang beberapa kali. Tapi aku sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari tangan Bai Ningbing. Ibu kecilnya tidak bisa berkata-kata oleh Bai Ningbing lagi. Pada akhirnya, saya hanya bisa menjadi marah. Pergi karena malu. Aku melihat es putih. Tertegun sejenak. Ucapkan terima kasih dengan penuh syukur. Masih ada kekuatan di wajahku sekarang. Dan milisi kulit putih yang acuh tak acuh. Dia berkedip. Momen. Dia kembali menjadi gadis kampus dengan mata jernih itu. Alih-alih menjadi hidup. Tidak apa-apa, Fang Yuan, kamu tidak peduli dengan wanita seperti ini. Lalu biarkan aku memberinya beberapa warna dan melihat. Lanjutkan. Dia melihat keluar. Lalu dia bilang di luar sedang hujan. Aku akan membawamu kembali. Aku akan memikirkannya sebentar. Mengangguk bahasa Inggris. Mobil es. Ini adalah Honda Vintage yang sedikit ketinggalan zaman. Aku masuk ke dalam mobil, memasang sabuk pengaman. Aku tidak bisa tidak berterima kasih padanya lagi. Terima kasih banyak untuk hari ini. Tapi Wang E berpikiran sempit. Aku takut dia akan mempersulitmu di masa depan. Bai Ningbing dengan terampil memutar setir dengan satu tangan. Sudut mulutnya melengkung jejak darah. Omong-omong, aku takut dia akan menargetkan. Tanpa sadar aku melirik pergelangan tangannya. Saya melihat jam tangan berharga di atasnya. Harga itu lebih dari cukup untuk membeli 10 mobil biasa. Sudah lama ada spekulasi pribadi di perusahaan. Putri mana dia? Untuk mengalami kehidupan akar rumput. Kemiskinan bisa berpakaian. Tapi dia terlahir dengan ketenangan dan permuliaan itu. Tapi tak bisa disamarkan. Pikirkan seperti ini. Jika ada latar belakang keluarganya, Wang E secara alami tidak perlu ditakuti. Dan aku sangat lega. Bersandar di kursi penumpang. Saat ini, Bai Ningbing tiba-tiba menoleh ke samping. Empat tersenyum dan menatapku dan bertanya pada Fang Yuan. Bergegas pulang begitu awal. Kau sungguh akan bertemu pacarmu? Aku langsung bersama C. Saya tidak tahu bagaimana menggambarkannya untuk sementara waktu. Jelaskan kompleksitas antara saya dan Liu Ruyan. Hubungan yang tidak jelas. Saya tidak bisa mengatakan dia ditahan secara ilegal oleh saya. Tapi saya memiliki kontak intim. Seseorang yang belum memiliki nama. Dalam keputusasaan. Saya hanya bisa mengatakan asal-asalan bahwa saya adalah seorang teman. Bai Ningbing tersenyum lirih. Ada sedikit perhatian dalam nadanya, tidak apa-apa. Saya pikir saya tidak punya kesempatan. Dan aku tidak melewatkannya. Untuk kasih sayang Bai Ningbing padaku. Dia memasuki perusahaan sebagai trainee manajemen. Karyawan lama itu. Karena takut dia akan mengambil posisi kepemimpinan di masa depan. Tidak ada yang mau membawanya. Akhirnya, kentang panas jatuh di kepalaku. Saya benar-benar mencoba yang terbaik untuk mengajarinya hari ini. Lambat laun dia menjadi semakin lengket. Setiap hari saya menemukan berbagai macam alasan untuk datang ke kantor saya. Bahkan rekan-rekanku melihat petunjuknya. Seseorang bertanya padaku sambil tersenyum. Apakah Bai Ningbing mengejarmu? Tapi hatiku hanya penuh dengan Liu Ruyan. Bahkan jika es putihnya masih muda dan indah. Aku hanya mengagumi. Dan aku melakukannya. Anggapan fungsional, mosaik dapat melarang romansa kantor. Selain itu, kami terpisah 3 tahun.
Anda memiliki pengalaman ini, lebih baik memakainya pada seorang pria muda. Jangan buang waktumu bersamaku. Bai Ningbing hanya menatapku sambil tersenyum. Tidak sepatah kata pun. Di lantai bawah. Saya baru saja akan membuka sabuk pengaman saya. Dia tiba-tiba mencondongkan tubuh. Aroma yang familiar itu menghantui ujung hidung. Dengan sedikit ambiguitas. Perampokan sabuk pengaman. Dia berkata dengan lembut. Begitu dekat. Aku akan berdiri diam dan tidak berani bergerak. Setelah beberapa detik, dia melepaskan sabuk pengamannya. Ringankan sudut mulutmu sedikit. Mata penuh antisipasi. Bukankah Fang Yuan akan mengundang saya untuk minum teh? Mungkin suhu di dalam mobil terlalu tinggi. Wajahku selalu panas. Aku hampir mendorong pintu terbuka karena malu. Berbisik bahwa hari ini tidak nyaman. Lain kali saja. Terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia bergegas menaiki tangga. Aku sudah menghitung waktu untuk pulang hari ini. Tapi hanya karena episode kecil ini. Saya terlambat 5 menit lagi. Saya baru saja berjalan di pintu. Saya melihat Ruyan Liu berdiri di tangga. Lihat ke bawah padaku. Dan aku langsung tahu ada yang tidak beres. Menurut aturan sebelumnya, Anda harus menambahkan penalti 1 menit kemudian. Jika ini penting, itu tidak boleh dilempar sampai paruh kedua malam. Otakku berpacu. Berlari tiba-tiba mendorong pundaknya. Matahari pura-pura marah, kamu masih galak padaku. Apa kau tahu? Saya dilecehkan di tempat kerja hari ini. Gerakan Ruyan Liu tiba-tiba berhenti. Alisnya sedikit berkerut dan bertanya siapa yang melecehkanmu. Aku menoleh. Raja Departemen Pemasaran berkata dengan dingin. Lihat, aku membeli rumah. Dia harus membiarkan saya mengundangnya untuk makan malam. Terjerat. Liu Ruyan segera bangun dari tempat tidur. Angkat teleponnya. Panggilan terhubung dalam beberapa detik. Dia berkata dengan dingin ke mikrofon. Ada seorang pria bernama Wang E di Departemen Pemasaran. Biarkan dia berkemas dan pergi besok. Beritahu juga semua perusahaan mitra. Siapapun yang menerimanya akan menghentikan kerjasama. Dia menutup telepon dan berbalik. Mata tertuju padaku. Nada suaranya tenang tapi bermakna. Ini terjadi sebelumnya. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Aku berbisik, apa hubungan kita? Apa gunanya memberitahumu? Ruyan Liu terdiam. Wajahnya sedikit jelek. Inilah saatnya. Aku tiba-tiba teringat. Apa yang Bai Ningbing tanyakan padaku hari ini? Dan aku melihat ke bawah. Ucap Liu Ruyan dengan suara pelan. Apa hubungan kita? Bagaimana menurutmu? Apakah Anda ingin memainkan game ini dengan saya? Saya juga ingin memiliki hubungan intim dengan saya. Tapi Anda tidak pernah menyebutkannya. Ada apa di antara kita? Mungkin Anda hanya bosan. Bersenang-senanglah dengan saya. Jika Anda benar-benar naksir saya. Bagaimana Anda bisa terus menjadi begitu tidak jelas dengan saya? Tidak jelas. Aku tidak punya keberanian untuk bertanya karena aku sangat menyukaimu. Bagaimana denganmu? Apakah kamu tidak menyukaiku sama sekali? Tenggorokanku mengencang. Jejak kepahitan. Aku mengangkat tanganku. Ambil rantai perak yang sudah lama dia robek. Lemparkan ke tempat tidur. Katanya kamu tidak perlu menjawabku sekarang. Jika perasaan kita saling menguntungkan. Saya berharap untuk kembali dari pulang kerja besok. Aku masih bisa melihatmu di rumah. Jika Anda tidak tertarik pada saya. Kalau begitu kau bisa pergi besok. Jadi saya punya beberapa serigala. Dia berbalik dengan malu dan keluar dari pintu. Bukannya aku tidak ingin mengatakannya secara langsung. Hanya melihatnya. Saya sangat khawatir. Dia adalah Ruyan Liu. Putri surga. Bunga turtleneck. Wanita yang berdiri di tempat semua orang mendongak. Dia tidak pernah kekurangan pria untuk dikejar. Dan ada banyak orang yang jauh lebih baik dari saya. Bagaimana dia bisa menyukaiku? Jika dia mengatakan kepada saya sendiri bahwa dia tidak menyukai saya.
Aku tidak tahan lagi. Tak satu pun dari kita berbicara lagi malam itu. Rumah itu sangat sunyi. Tenang seolah udara telah membeku. Hanya suara halus sesekali dari kamar tidur. Seperti bisikan dalam kegelapan. Aku begadang semalaman. Hari berikutnya aku tersesat. Benar-benar terganggu dari pekerjaan. Ini hari yang sangat sibuk. Pemimpin meminta kami untuk menghubungi pelanggan. Saya menghabiskan 1 hari di telepon dengan linglung. Suara serak. Kepalaku akan diaduk menjadi berantakan. Baru setelah saya pulang kerja, saya akhirnya menghela nafas lega. Aku menyeret tubuhku yang kelelahan ke pintu. Jadi saya mengambil napas. Tangan dikunci pintu. Sebenarnya, saya ingin menunda sedikit lebih lama. Tapi setiap menit ekstra saya menunda-nunda membuat saya lebih cemas. Gelisah. Jadi saya memutuskan untuk kembali. Pisau secara horizontal dan vertikal. Sakit panjang lebih baik daripada sakit pendek. Selain itu, Ruyan Liu mungkin tidak menyukaiku sama sekali. Malam-malam itu, kami telah saling berpelukan berkali-kali. Dia akan membisikkan namaku di telingaku. Setidaknya di saat berpelukan. Saya pikir dia mencintaiku. Aku memejamkan mata dan membuka pintu. Hening di ruang tamu. Tenang seolah aku bisa mendengar nafas kematian. Darahku tampak mendingin seketika. Saat berikutnya saya mengambil 3 langkah dan 2 langkah ke kamar tidur. Kamar tidur itu kosong. Hanya rantai perak kusam yang tersisa di tempat tidur. Selimutnya terlipat rapi. Spraynya rata seolah tidak ada yang pernah tidur. Cahaya kuning di malam hari melayang ke udara di dalam rumah. Debu yang mengalir. Aku berdiri sendiri di ruangan ini terbagi cahaya dan bayangan. Perlahan ulurkan dan tekan dadamu. Aneh bahwa tidak ada luka. Kenapa hatiku sakit sekali? Ini seperti hati yang hancur di dada. Hanya menyisakan residu dingin. Atau suara di kepalaku. Aroma dingin. Untuk menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya. Bahkan, saya memanfaatkannya. Apalagi yang kau harapkan? Kita bukan dari dunia yang sama. Aku melihat ke bawah. Raih rantai perak. Dia sudah lama kehilangan suhunya. Di telapak tanganku seperti balok es yang dingin. Ruyan Liu menghilang. Dia bahkan tidak kembali ke perusahaan. Semua informasi kontak menjadi kosong. Dia benar-benar menghindariku. Benar-benar menghilang dari duniaku. Malam itu, saya berbaring sendirian di tempat tidur tempat dia tidur selama 3 bulan. Saat fajar, saya benar-benar memblokir semua informasi kontaknya. Saya mencoba yang terbaik untuk meyakinkan diri sendiri. Tapi pelukan dan kehangatan malam-malam itu semua palsu. Dari awal sampai akhir. Aku seperti badut lucu. Liu Ruyan tidak pernah menyukaiku. Bahkan hanya sedikit. Hari itu, hujan musim panas turun tanpa peringatan. Baru pulang kerja. Hujan deras menerjang. Aku tidak membawa payung. Tidak bisa mendapatkan taksi. Jadi aku berjalan pulang di tengah hujan. Saat melewati sekolah, saya melihat pasangan muda yang jatuh cinta lebih awal. Anak laki-laki itu melepas seragam sekolahnya dan menyorotkannya ke kepala gadis itu. Keduanya meringkuk erat dan bergegas ke awan. Itu bagus, 2 orang di tengah hujan bersama. Itu namanya romansa. Jika Anda sendirian di tengah hujan, Anda hanya akan malu. Hujan semakin deras. Aku hampir tidak bisa membuka mataku. Tapi itu baik-baik saja. Setidaknya aku tidak tahu apakah hujan mengalir di wajahku. Masih menangis. Tidak tahu malu. Mereka bukan anak berusia 17 atau 18 tahun. Bagaimana Anda masih bisa terlihat seperti ini karena cinta yang hancur? Saat aku menggosok wajahku, sebuah nama mobil ditembus. Tirai hujan, mobil hitam besar, terparkir mantap di pinggir jalan. Pintu terbuka. White Frozen dalam retel menutupi kepalanya dengan tangannya. Terburu-buru menuju hujan. Berteriak padaku Fang Yuan. Masuk. Aku masuk ke dalam mobil dan mengambil pakaian dari Bai Ningbing. Usap rambut Anda. Sambil menunduk menatap logo di baju.
Dan hening. Jika saya ingat dengan benar. Hoodie cek ini. Saya melihatnya di konter bulan lalu. Menjual hingga 17.000 cepat. Gajinya hampir 2 bulan. Melihat tanpa daya pada Bai Ningbing yang tidak peduli. Omong-omong, apakah Anda tahu berapa harga gaun ini? Bai Ningbing dengan santai meliriknya. Berbicara tentang tidak tahu. Minggu lalu, saya pulang untuk menenangkan diri dan pergi ke mall untuk mengambilnya. Orang kaya jahat. Pergi ke mall dan ambil gaun 17.000 yuan bersamamu. Ketika saya membeli sepasang celana dalam, saya harus melihat daftar harga terlebih dahulu. Bai Ningbing merasakan diamku. Dia menoleh dan menatapku. Sudut mulut yang awalnya terangkat tiba-tiba terkulai ke bawah. Tanya siapa yang mengganggumu? Ucapku pelan dengan senyum kecut yang tak ada yang menggangguku. Baru saja putus. Dan kemudian aku agak menertawakan diriku sendiri. Tidak patah hati. Itu adalah pengakuan yang ditolak. Bai Ningbing tidak berbicara. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyentuh punggung tanganku dengan ringan. Katanya dia tidak beruntung. Lihat saku celanaku. Aku ragu-ragu. Cobalah untuk menghindari pertemuan. Dia meraih kotak beludru biru kecil. Buka itu. Di dalamnya ada rak dasi bertatahkan berlian yang rusak. Indah dan indah. Saya melihatnya hari itu dan berpikir itu cocok untuk Anda. Dia tersenyum padaku. Matanya begitu lembut sehingga hati orang jatuh ke dalam barisan. Dan saya tercengang. Goyangkan kepalamu dengan cepat. Itu terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Bai Ningbing memiringkan kepalanya, kingking berbakti kesalehan. Anggap itu hadiah untuk berterima kasih karena telah mengajariku akhir-akhir ini. Jangan menolakku. Dia berhenti. Ucap pelan. Aku akan berhenti dari pekerjaanku dan kembali ke sekolah besok. Saya tercengang. Apakah Anda akan datang lagi di masa depan? Keluar. Saya menyadari bahwa saya mengajukan pertanyaan bodoh. Seorang putri kaya seperti Bai Ningbing. Pasti ada perkebunan di rumah. Bagaimana kau bisa tetap bekerja di perusahaan orang lain? Benar saja, dia memberi saya pandangan tentang kesalehan berbakti. Apakah kamu merindukan saya? Dia menghilangkan senyumnya. Ucap pelan. Setelah saya lulus. Akan pulang dan mengambil alih bisnis keluarga. Seharusnya tidak ada seluncuran daun di masa depan. Saya merasa tersesat. Waktu yang saya habiskan bersama Bai Ningbing. Mudah dan bahagia. Pikiran untuk tidak pernah melihatnya lagi. Saya merasa sedikit tidak nyaman. Bai Ningbing berkedip. Alih-alih mengatakannya dengan cepat. Aku akan tetap datang untuk bermain denganmu di masa depan. Di lantai bawah. Dan dia mengantarku menyusuri lorong. Aku baru saja pergi. Dia tiba-tiba menghentikanku. Aku berbalik dan melihatnya mengeluarkan dasi itu. Sematkan dengan lembut untukku. Berfokus pada pengorganisasian dasi saya. Kami sangat dekat. Aku bahkan bisa menghitung setiap bulu matanya yang ramping. Selangkah lagi. Hujan deras. Dan di ruang sempit ini. Hanya kita berdua. Bai Ningbing mendongak menatapku. Mata kuning muda memantulkan cahaya. Dia mengubah jalur dengan lembut. Dengarkan suara yang cerdas. Momen itu memecah keheningan singkat ini. Apa yang kamu lakukan? Aku tersentak ke belakang. Saya melihat Ruyan Liu berdiri di tengah hujan. Dia membawa payung hitam. Hujan meluncur di tepi payung. Angin sepai-sepai dengan lembut menggulung roknya. Mengekspos betis ramping putih dingin. Dia mengenakan rok jas hitam yang disesuaikan dengan baik. Mata di balik kacamata emas itu dingin. Lensa memantulkan cahaya yang mengejek. Suaranya dingin. Dengan bau kelaparan dan sarkasme. Tidak heran saya tidak menjawab telepon saya. SMS tidak membalas. Ternyata dia punya cinta baru. Dia mengangkat bibir tipisnya. Senyumnya dingin dan bercampur dengan kebencian. Kamu bisa melakukannya. Bukankah kamu bilang kamu menyukaiku? Mengapa Anda mengatakan itu kepada semua orang?
Dan aku mulai marah. Jari-jari memutih seperti asap dari mengepalkan tangan. Apa kau sakit? Jelas kamu pergi dulu. Sekarang ini salahku. Mungkinkah kamu tidak menyukaiku? Aku masih harus berputar di sekitarmu seperti anjing. Ruyan Liu mengerutkan kening. Berkata dengan nada rendah bahwa aku akan pergi. Tapi itu karena ayahku mengalami kecelakaan mobil di Amerika. Dia menatapku di rumah sakit. Ada makna yang luar biasa dalam suara itu. Saya menelepon Anda dan Anda tidak menjawab. Anda tidak membalas pesan teks. Bukankah karena kau naksir dia? Dia mengulurkan jari-jarinya yang ramping. Arahkan ke milisi kulit putih. Saya tercengang. Memang ada nomor asing hari itu. Membuat beberapa panggilan untuk saya. Tetapi informasi saya bocor pada masa itu. Menerima serangkaian panggilan melecehkan yang meminta pinjaman kepada saya. Aku tidak memikirkan itu sama sekali. SMS aku mengerutkan kening dan segera menggali ponselku. Benar saja, itu ada di tempat sampah. Menemukan pesan teks dari nomor asing. Ayah saya mengalami kecelakaan mobil di Amerika. Aku harus pergi dulu. Yang kamu katakan adalah... Saya berpikir tentang hal itu. Aku tidak hanya mempermainkanmu. Tapi seperti hal semacam ini. Saya tidak ingin menggunakan pesan teks begitu sembarangan. Cara tarif memberitahu Anda. Saya ingin kembali dan mengatakannya secara langsung. Hatiku penuh dengan debu. Jari sedikit gemetar. Anda mengubah telepon Anda. Aku bertanya dengan suara kering. Ruyan Liu mencibir. Nada lelah, dan nomor ponsel tidak aktif. Ini adalah orang kaya saya. Aku memegang ponselku dengan erat. Jelaskan padaku dengan panik. Aku benar-benar tidak melihatnya. Nomor asing itu dicegat ke kotak spam. Dia hanya menatapku diam-diam. Matanya dingin seperti melihat orang asing. Saya seharusnya tinggal dengan ayah saya selama sebulan lagi. Tapi aku kembali begitu dia keluar dari bahaya. Suaranya serak. Kemerahan sudut. Dia mengertakkan gigi dan bertanya dengan suara rendah. Apakah Anda tahu bagaimana saya menghabiskan setengah bulan terakhir? Saya ingin mengirimi Anda WeChat. Ternyata sudah dihapus dan diblokir oleh Anda. Saya mengirimi Anda SMS dan Anda tidak membalas sekalipun. Saya sedang terburu-buru. Kembali ke penerbangan terdekat. Saya pikir itu hanya kesalahpahaman. Dia berhenti. Perlahan berbalik agar terlihat seperti milisi kulit putih. Suaranya sedingin pisau. Sayang sekali saya salah membacanya. Tidak ada kesalahpahaman. Kamu punya cinta baru. Dia tertawa. Suara diputar seolah-olah akan menghilang di detik berikutnya. Kesalahpahaman sama sekali bukan kesalahpahaman. Dan dia menatapku. Matanya dingin, lalu katakan padaku. Apa yang kamu lakukan barusan? Aku baru pergi setengah bulan. Aku membuka mulutku. Tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Suasana ambigu barusan. Pintu hati tanyakan pada diri sendiri. Aku benar-benar tidak bisa menyangkalnya. Ruyan Liu bahkan tidak menatapku. Berbalik dan masuk ke dalam mobil. Sebuah Rolls-Royce hitam berderap pergi di tengah hujan. Benar-benar menghilang dari pandanganku. Dia yang gagal kau akui. Setelah keheningan yang cukup lama di dalam mobil. Bai Ningbing bertanya dengan lembut. Aku melihat ke bawah. Ia mengangguk cemberut. Kemudian dia mengulurkan tangan, mengambil dasi, dan menyerahkan harga kembali kepadanya. Hadiah kembali untukmu. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Terima kasih pokoknya. Setelah beberapa saat es putih. Senyum kecut muncul di sudut mulutnya. Sangat tidak berperasaan. Dia mengambil alih Lindejia. Mata sedikit redup. Berbisik oke. Aku akan mengambilnya kembali kali ini. Saya harap Anda tidak menolak saya lain kali. Aku sudah tersesat. Aku bahkan tidak repot-repot memikirkan suara kata-katanya. Lalu kami mengucapkan selamat tinggal. Aku pergi ke atas. Sore berawan. Itu gelap gulita. Aku duduk sendirian di samping tempat tidur.
Melihat pesan teks yang pernah dikirim Liu Ruyan kepada saya. Dia bilang dia menyukaiku. Ternyata dia juga menyukaiku. Aku perlahan membenamkan wajahku di lututku. Hati sepertinya hancur. Aku mengakuinya. Ketika saya melihat prajurit kerah putih mendekati saya sekarang, hatiku terguncang sesaat. Aku pikir, selalu ada orang di dunia yang menyukaiku. Ruyan Liu tidak menyukaiku. Lalu aku tidak menyukainya lagi. Tapi saat dia merindukanku di seberang lautan. Aku sedang apa? Saat aku tidak berani menunggu. Bagaimana perasaannya? Aku sangat bodoh. Semuanya salah. Keesokan harinya, Liu Ruyan kembali ke perusahaan. Aku rindu untuk melihatnya. Takut menghadapinya. Kami bertemu secara kebetulan di lift. Dia berjalan melewatiku tanpa melihat ke samping. Bahkan tidak berhenti pada saya. Sikapnya sangat jelas. Dia benar-benar tidak ingin berurusan denganku lagi. Saya memutar otak selama berhari-hari. Aku tidak tahu bagaimana meminta maaf padanya. Tepat ketika aku memikirkannya. Kenapa kau tidak masuk saja ke kantornya? Saat memeluk kakinya dan memohon maaf. Rekan di sebelah saya menyentuh saya. Ucap Fang Yuan dengan alis bahagia. Apakah Anda tahu bos kami akan menikah? Gerakan tanganku tiba-tiba berhenti. Bertanya apa? Dia tersenyum dan menyerahkan telepon. Akun resmi baru saja diterbitkan. Dia bertunangan dengan putra ketiga Runyou. Difoto di layar. Pria itu tinggi dan tampan. Wanita itu cantik dan cantik. Dua orang berdiri berdampingan. Pertandingan yang sempurna. Bahkan aku harus mengakui. Mereka benar-benar pasangan yang dibuat di surga. Dunia sepertinya tiba-tiba menjadi sunyi. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia berjalan menuju kantor Ruyan Liu. Saya ingin bertanya pada diri sendiri. Tapi baru saja berjalan ke pintu kantor. Seorang pria keluar dari situ. Dia mengenakan setelan yang disesuaikan dengan baik. Aura yang kuat. Berjalan dengan tenang. Dengan senyum di wajahnya. Hujan seperti asap 10 jari tergenggam. Kepercayaan diri itu lembut, maka saya akan kembali kepada Anda besok. Jangan lupa makan enak. Ruyan Liu berdiri di belakangnya. Mata penuh senyum lembut. Dan katakannya. Hati-hati dalam perjalanan kembali. Kirimi saya pesan ketika Anda sampai di rumah. Suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Kecuali di tempat tidur. Saya akan berada di sana menonton adegan ini. Seolah-olah darah telah menggumpal. Biarkan pria memperhatikan kehadiranku. Sedikit cemberut. Daripada bertanya-tanya seperti asap, ini. Tatapan Ruyan Liu akhirnya tertuju padaku. Dia hanya menatapku sekilas. Mata terasing. Tidak ada suhu. Hanya orang yang tidak penting. Dan dia menggandeng lengan pria itu. Berjalan di dekatku. Saya merasa seperti telah diberi mantra. Akan berdiri di tempatnya. Ruyan Liu dan pria itu melewatiku. Kata-katanya menghantam seperti palu. Pukul aku dengan keras. Saya hanya merasa bahwa es terpenjara dengan kuat di bawah kaki saya. Kaki robek dengan timah. Tidak bisa menggerakkan tenggorokan. Jantung dalam dada seakan dikosongkan dalam sekejap. Catatan kematian darah. Bahkan suara detak samar. Menghilang tanpa jejak. Orang yang tidak relevan ya. Di matanya, aku tidak lebih dari itu. Itu hanya keberadaan yang tidak penting dari awal sampai akhir. Rekan-rekan lewat. Dia mengangkat tangannya dan menepuk bahuku. Apa yang salah dengan bernyanyi dengan senyum di wajahmu? Tren selalu terjadi. Dia baru saja mengirim tunangannya pergi. Atau Anda bisa kembali lagi nanti. Tunangan 3 kata. Seperti belati ruili. Menusuk ke dalam hatiku. Perlahan turunkan kepalamu. Angkat tanganmu dan belai dadamu. Mencoba menenangkan patah hati. Senyum nyaris tidak muncul dari sudut mulutnya. Tapi aku tahu sendiri. Betapa canggung dan konyolnya senyum ini. Tidak apa-apa. Aku tidak mencarinya lagi.
Suaranya penuh dengan kepahitan dan ketidakberdayaan. Keesokan harinya, saya mengajukan pengunduran diri saya. Para pemimpin dan rekan bingung. Satu demi satu. Tanyakan mengapa saya baik-baik saja dan mengapa saya pergi tiba-tiba. Aku terdiam cukup lama. Pada akhirnya, hanya satu kalimat yang dimuntahkan karena tidak ada alasan untuk berada di sini. Saya melakukannya untuk Ruyan Liu. Butuh banyak masalah untuk masuk ke perusahaan ini. Sekarang dia bertunangan. Duniaku runtuh dalam sekejap. Itu benar-benar tidak ada artinya untuk tinggal. Hari keberangkatan. Nasib membuat orang. Saya bertemu Liu Ruyan di pintu masuk lift. Dia mengenakan setelan profesional yang mumpuni. Berdiri. Seluruh tubuh memancarkan temperamen yang dingin dan galak. Seperti bunga turtleneck di luar jangkauan. Masa lalu dirantai oleh rantai perak. Penampilan di tempat tidurku benar-benar hilang sekarang. Seolah itu tidak pernah terjadi. Matanya menyapu koper di tanganku. Nada datar. Tidak bisa mendengar emosi sedikit pun. Aku mengangguk diam-diam jika kamu ingin pergi. Tenggorokan seperti diblokir. Tidak bisa mengeluarkan suara. Dia menoleh sedikit. Ada senyum tipis di sudut mulutnya. Ada beberapa poin dalam senyum itu. Anda bisa melakukannya, dia tersenyum. Tapi senyum itu tidak sampai ke dasar mataku. Dingin membekukan. Saya tidak punya niat untuk berspekulasi tentang suara kata-katanya. Sejauh ini, dia telah memilih untuk menikah. Tidak ada cara bagiku untuk terus menjerat. Itu hanya menambah rasa malu. Jadi saya berpegang teguh pada kesopanan terakhir saya. Berbicara tentang mengucapkan selamat persatuan dalam 100 tahun. Dia hanya menatapku. Bibir tertutup. Tidak sepatah kata pun. Lift akan segera tiba. Aku berpaling. Aku bisa merasakan tatapannya di punggungku. Ikuti saya dengan cermat. Itu belum hilang untuk waktu yang lama. Berita pertunangan Ruyan Liu seperti air pasang yang mengamuk. Sebarkan dengan cepat. Bahkan berhasil masuk ke koran lokal. Difoto di koran. Ia berdiri bahu-membahu dengan pria itu. Pria itu tampan. Wanita itu cerah dan bergerak. Pertandingan yang dibuat di surga. Tanggal pertunangan ditetapkan untuk Juni. Dan aku adalah orang mati berjalan pada masa itu. Saya tidak tahu bagaimana saya melewatinya. Saya memposting resume seperti orang gila. Putus asa mencari hal-hal untuk dilakukan. Biarkan diri Anda tidak menganggur sejenak. Hanya karena sekali berhenti. Kamar tidur yang dulunya miliknya akan terungkap. Yang sebelumnya dikunci oleh saya. Ruang terlarang. Mereka yang telah kita peluk berkali-kali. Set 4 potong digunakan. Itu sudah lama dibuang olehku. Seperti ini. Kenangan tak terlupakan itu. Buang bersama. Selama waktu ini, tentara kerah putih sering datang kepadaku. Dia menguntungkan. Undangan berlanjut. Berhasil membuka kedai teh susu baru. Banyak orang yang mengantri. Mari kita coba bersama. Ada panggangan baru di sisi barat kota. Kudengar rasanya enak. Kau akan pergi? Awalnya aku menolak lagi dan lagi. Bahkan beritahu dia secara langsung. Saya tidak punya rencana untuk jatuh cinta dalam waktu dekat. Tapi setiap kali dia hanya tersenyum dan menanggapi bahwa tidak apa-apa. Aku akan datang lagi lain kali. Mungkin lain kali Anda akan setuju. Lagi dan lagi. Aku benar-benar minta maaf untuk menolak lagi. Saya pergi keluar dengannya beberapa kali. Harus mengakui. Saat bersama Bai Ningbing. Sepertinya aku. Di dunia lain yang santai dan bahagia. Dia memegang manisan. Saat saya menggigit dengan antisipasi di wajah saya. Sepertinya aku benar-benar bisa melupakan rasa sakit itu. Setiap kali dia pulang sendirian di malam hari. Kenangan itu menghantuiku seperti hantu. Tutup matamu. Sedikit bagian dari masa lalu. Akan terus bermain di pikiranmu. Bai Ningbing datang untuk mengajakku kencan lagi hari ini. Banyak burung camar datang ke pantai baru-baru ini. Apakah Anda ingin pergi bersama kami?
Kami berjalan tanpa alas kaki di pantai. Angin laut yang asin membawa kesegaran uap air. Datang. Suara deburan ombak menghantam karang menggema di telingaku. Ini menyegarkan. Sarafku yang tegang lama. Pada saat ini, saya akhirnya merasa sedikit santai. Bai Ningbing memiringkan kepalanya. Mata bersinar dengan cahaya pertanyaan. Tanya kakakku Fang sambil tersenyum. Wanita seperti apa yang kau sukai? Saya pikir sejenak. Saya dengan santai mengatakan bahwa itu terlihat bagus dalam setelan jas. Permukaan serius. Lucu di dalam. Akan lebih baik jika Anda bisa berbicara dengan bebas kepada saya. Mengenakan kacamata berbingkai emas. Aku belum selesai. Sosok Ruyan Liu seperti kilat. Berjalan melalui pikiranku. Tertegun sejenak. Dia tampak sedikit linglung. Tidak jauh. Pasangan dengan senang hati melukis cinta di pantai. Mengejar. Tawa tertiup angin. Lelah bermain, mereka duduk berdampingan di pantai. Angin laut meniup lembut rambut panjang gadis itu. Gadis itu tiba-tiba memiringkan kepalanya. Tanya anak itu dengan serius. Bagaimana jika kita putus di masa depan? Anak laki-laki itu sedikit tercengang. Setelah hening beberapa saat, pegang lembut milik gadis itu. Tangan itu berkata dengan penuh kasih sayang, lalu mengejarmu kembali. Anak laki-laki berpikir sejenak. Dia tersenyum dan menambahkan bahwa jika dia tidak bisa mendapatkannya kembali. Lalu terus mengejar. Mengejarmu kembali. Bai Ningbing ingin berkata dan berhenti, nyatanya. Tapi sekarang pikiranku jauh. Kebingungan dalam pikiranku. Tidak bisa mendengar apa yang dia katakan sama sekali. Tepat pada saat ini. Lonceng gereja yang jauh berbunyi merdu. Itu membangunkan saya dengan palu. Aku tiba-tiba teringat. Hari ini adalah hari pertunangan Ruyan Liu. Pikiran bahwa dia akan diberi cincin oleh pria lain. Ikrar cinta abadi. Mulai sekarang dia akan dekat dengan orang lain. Tidak lagi relevan dengan saya. Hatiku. Ini seperti dicengkeram oleh tangan yang tak terlihat. Rasa sakit yang tak terlukiskan menyebar di hatiku. Saat ini, pikiranku tentang Liu Ruyan seperti banjir yang meledakkan tanggul. Bergelombang. Tidak bisa lagi ditekan. Aku menoleh tajam. Maaf untuk Bai Ningbing dengan wajah menyesal. Saya sedang terburu-buru. Harus pergi dulu. Bai Ningbing menatapku dengan tenang. Mata penuh dengan emosi yang kompleks. Beberapa saat kemudian, dia bertanya dengan lembut apakah dia akan menemukan Ruyan Liu. Dan aku menganggukkan kepalaku. Dia melihat ke bawah. Diam untuk waktu yang lama. Akhirnya terungkap senyum kecut tak berdaya. Tidak mudah naik taksi untuk sampai ke gereja di sini. Aku akan membawamu ke sana. Saya tercengang. Hujan sesaat. Aku hanya bisa malu dan marah. Ia menghela nafas pelan. Katakan tidak, terima kasih. Jika dia memperlakukanmu dengan buruk di masa depan, kembalilah padaku. Sepanjang jalan aku cemas. Penuh kecemasan dan kekhawatiran. Aku takut aku akan terlambat. Takut melewatkan upacara pertunangannya. Takut semuanya sudah beres. Pesta akan menjadi putih dan beku sepanjang jalan. Mobil berhenti dengan kuat di depan pintu gereja. Aku melompat keluar dari mobil. Putus asa untuk bergegas menuju gereja. Aku tidak pernah berlari secepat ini dalam hidupku. Seperti angin di bawah kakiku. Saya hanya berharap pintunya lebih cepat. Cepat dan temui dia segera. Aku membuka pintu gereja. Pintunya berat. Pukul dinding. Membuat suara keras. Di gereja kosong ini. Napasku sangat jernih. Matahari bersinar lembut melalui jendela mawar. Di jubah putih pendeta. Berdiri di samping pendeta adalah Ruyan Liu. Sosoknya diselimuti oleh pancaran cahaya ini. Seolah memancarkan cahaya suci. Seperti peri dalam lukisan. Mataku melebar. Melihat tepat ke arahnya. Saya kesurupan untuk sementara waktu. Anehnya cukup. Gereja itu kosong kecuali dia dan pendeta. Tidak ada tamu.
Tidak ada tanda-tanda pengantin pria. Aku berdiri diam. Bingung. Ingin tahu apakah saya lebih awal atau terlambat. Apa acara pertunangannya sudah selesai? Tapi jika sudah berakhir, kemana pengantin pria pergi lagi? Tepat ketika saya tidak tahu harus berbuat apa. Ruyan Liu melihatku. Senyum lega di wajahnya. Dia menatap pendeta itu. Berbisik bahwa tunanganku telah datang. Anda bisa mulai sekarang. Aku tercengang. Otak menjadi kosong. Bukaan gagap, DLL. Bukankah hari ini kamu akan bertunangan dengan anak Runyou? Ruyan Liu berjalan ke arahku. Pegang tanganku dengan lembut. Sudut mulut menghubungkan efek kaki. Aku hanya bekerja dengannya. Ia tidak ingin berada di rumah. Menikah dengan siapapun. Jadi saya berinvestasi di perusahaannya. Bantu dia memulai bisnis. Biarkan dia lolos dari batasan keluarganya. Bagaimana dengan dia? Untuk berpura-pura menjadi tunanganku di depanmu. Aku tercengang. Kaget kamu berbohong padaku. Ruyan Liu terkekeh pelan. Matanya sangat serius, kalau tidak? Fang Yuan, aku sudah menunggumu datang padaku. Tapi yang menunggu adalah kamu berhenti dan pergi. Saya pikir jika saya tidak melakukan ini, aku takut kamu tidak akan pernah datang. Saya marah dan tertawa, jadi mengapa Anda tidak datang kepada saya sendiri? Ruyan Liu mengangkat alisnya. Lihat ke bawah padaku. Senyum. Kamu yang lebih dulu dekat dengan wanita lain di depanku. Apakah Anda pikir saya akan datang kepada Anda dengan suara rendah? Kau mau bertemu? Untungnya, Anda tidak mengecewakan saya. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Bagaimana jika saya tidak datang hari ini? Ruyan Liu terdiam cukup lama. Lalu aku memikirkan cara lain. Matanya melembut saat dia berbicara. Perlahan ulurkan tanganmu. Tanahkan satu dengan. Cincin berlian yang rusak diserahkan kepadaku. Aku akan meminjamkannya padamu. Anda harus membeli yang lebih baik di masa depan dan mengembalikannya kepada saya. Tenggorokanku terasa seperti tersangkut sesuatu. Detak jantung seperti guntur. Mengacau. Pendeta di samping tersenyum dan menatap kami. Dengan nada lembut, apa yang masih dilakukan pemuda itu? Ruyan Liu menatapku dalam-dalam. Ekspresinya sangat serius. Anda masih berhutang permintaan maaf kepada saya. Tapi aku juga berhutang padamu bahwa aku sangat menyukaimu. Aku menyentakkan kepalaku ke arahnya. Mata penuh kejutan dan emosi. Dia menghela napas. Itu sudah lama sekali. Aku memperhatikanmu. Tapi ayah saya selingkuh ketika saya masih kecil. Menyebabkan ibuku bunuh diri karena depresi. Aku telah menolak perasaan selama ini. Aku melihat tepat ke arahnya. Rasa sakit yang menggelitik di hatiku. Pikirkan baik-baik. Memang, saya belum pernah melihatnya dalam suatu hubungan. Tidak ada orang dekat di sekitar. Bahkan ada spekulasi pribadi. Apakah dia menyukai sesama jenis? Aku tersenyum kecut dan menggelengkan kepalaku, jika kamu tidak begitu sulit untuk dikejar. Saya juga tidak akan memikirkannya. Ide konyol untuk mengikatmu pulang. Ruyan Liu menatapku dengan tegas. Menjadi serius membuat orang mulai mengambil risiko. Saya selalu takut separuh lainnya akan mengkhianati saya. Aku juga takut aku akan seperti ayahku. Jadilah orang yang paling kamu benci. Tapi sekarang aku mengerti. Dan dia menatapku. Katakan kata demi kata aku yakin aku tidak akan mengkhianatimu. Aku akan selalu baik padamu. Membiarkanmu tinggal di sisiku selamanya. Dia memegang tanganku dengan erat. Bertanya dengan lembut, jadi Fang Yuan. Maukah kamu menikah denganku? Mataku langsung basah. Detak jantung hampir meledak di dada. Apakah dia melamarku? Dengan gemetar, aku mengulurkan tangan dan meminjam cincin itu. Dengan hati-hati meletakkan jari manisnya padanya. Seolah-olah terlahir untuk memakai cincinku. Suaraku serak. Tegas katakan saya lakukan. 2 bulan kemudian, Ruyan Liu dan saya memasuki aula pernikahan. Terutama karena dia mendesaknya dengan mendesak. Jangan pernah menikah lagi.
Aku takut aku akan menyebabkan sesuatu di luar. Bagaimana saya bisa mencetaknya di mulut saya? Saya berpikir sendiri. Sikap posesifnya yang intens. Lebih baik dari surat nikah. Hari pernikahan. Bai Ningbing juga ada di sini. Dia mengenakan gaun biru muda. Elegan dan bergerak. Segelas sampahnya di tangan. Berdiri dengan tenang di sudut. Menatap lurus ke arahku. Mata penuh keengganan. Itu gelap gulita. Anda dapat melihat sekilas bahwa saya kurang tidur tadi malam. Dan dia mendatangi saya. Tanya Fang Yuan dengan sedikit keluhan. Bagaimana dia lebih baik dariku? Dia sudah tidak muda lagi. Bagaimana saya bisa lebih cantik? Aku tersenyum. Memegang tangan Ruyan Liu dengan erat. Jari telunjuk tergenggam. Telapak tangan bersama. Lalu lihat Bai Ningbing. Ucapkan kata demi kata, tapi aku menyukainya. Tidak peduli siapa dia lebih tua dari. Lebih dingin dari siapapun. Lebih sulit dikejar daripada siapapun. Aku hanya menyukainya. Sindrom kecil es putih. Lalu seperti bola kempis. Tak berdaya menghela nafas. Dia mengambil sebuah kotak kecil yang halus dari sakunya. Tersenyumlah dan ucapkan harga dasi sebelumnya. Anda menolak untuk menerimanya saat itu. Sekarang saya akan memberikannya kepada Anda sebagai hadiah pernikahan. Anda selalu bisa menerimanya. Aku meraih kotak itu. Ucapkan terima kasih dengan lembut. Dia menggelengkan kepalanya. Sudut mulut terangkat kelengkungan dengan bau bercanda. Jika dia memperlakukanmu dengan buruk di masa depan, kamu datang padaku. Aku akan menunggumu, Ruyan Liu, mendengus dingin sampai kamu mati. Anda tidak bisa menunggu hari itu. Mengatakan. Dia mencengkeram pergelangan tanganku erat-erat dan bersumpah kedaulatan. Dan Ben menarikku ke belakangnya. Bai Ningbing meliriknya. Cemberut. Dia mengangkat sampahnya dan menyesapnya. Kalau dipikir-pikir, oke? Kamu sedang jatuh cinta. Di luar pandangan, di luar pikiran. Setelah menikah, Ruyan Liu pindah ke rumah saya. Aku menatapnya ragu, apa kau bodoh? Saya tidak tinggal di villa satu keluarga di tengah gunung. Jangan berdesakan denganku. Di sebuah rumah kecil kurang dari 100 meter persegi. Dia mengabaikanku. Langsung ke kamar tidur. Setelah beberapa saat dia keluar. Dengan senyum misterius di wajahnya. Aku punya firasat buruk tiba-tiba. Dia tertawa pelan. Aku ingat kau masih berutang 5 jam padaku? Saya langsung waspada. Ambil napas dalam-dalam. Dikatakan panik, bukan? Anda masih mengetahui tentang milet busuk wijen murni ini. Mereka semua sudah menikah. Saatnya untuk move on dari masa lalu. Ruyan Liu menyipitkan matanya sedikit. Sudut mulut membangkitkan efek berbahaya. Satu kata lagi. Saya dengan cepat memohon belas kasihan kepada istri saya. Aku salah, tapi sudah terlambat. Dia mengulurkan tangan dan dengan gesit mendorongku ke bawah. Angkat pergelangan tanganmu. Rantai perak yang pernah mengikatnya bergoyang lembut. Membuat suara yang tajam. Dan dia menatapku. Ada sedikit keceriaan dan dominasi dalam senyuman. Mari kita lihat kemana kamu berlari kali ini.